Nama aku Chelsea Naristia dengan NIM 81114225534. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tata Perjalanan dengan NIM 81114225535. Perkenalkan, nama saya Christian Immanuel Nenggolan dengan NIM 811422532. Untuk mengenal lebih dekat Brunei Darussalam, maka kita juga harus tahu sejarah dari negara ini. Fakta unik dari negara ini, sebelum berdirinya sebagai Kesultanan Brunei, mereka itu dikenal dengan Poni atau berdiri sebagai kerajaan Tiongkok, namun dikenal dengan Poni. Nah, catatan orang Tiongkok dan orang Arab menunjukkan bahwa kerajaan perdagangan kuno ini sudah ada di muara Sungai Brunei pada awal abad ke-7 atau ke-8. Kerajaan ini juga memiliki wilayah yang cukup luas, di mana wilayah-wilayah tersebut mencakupi wilayah Sabah, Brunei, dan juga Sarawak yang berpusat di Brunei. Kesultanan ini juga pernah hancur, guys. Mereka ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera pada awal abad ke-9 Masehi, di mana kemudian menguasai Borneo Utara dan gugusan kepulauan Filipina. Menarik bukan? Dan Brunei ini juga pernah menjadi pusat perdagangan dengan Cina. Wow. Yang lebih menarik lagi, kerajaan ini juga pernah menjadi taklukan atau vassal kerajaan Majapahit yang berpusat di Pulau Jawa. Nama Brunei sendiri tercantum dalam negara Kertagama sebagai daerah bawahan Majapahit. Namun, kekuasaan Majapahit ini tidaklah lama, karena setelah Hayam Wuruk wafat, Brunei membebaskan diri dan merdeka lagi sebagai sebuah negeri dan memiliki pusat perdagangan yang penting. Sekian sejarahnya, kita lanjut ke materi berikutnya. Brunei terdiri dari dua bagian yang tidak berkaitan. 97% dari jumlah penduduknya tinggal di bagian barat yang lebih besar, dengan hanya kira-kira 10.000 orang tinggal di daerah Temburong, yaitu bagian timur yang bergunung-gunung. Jumlah penduduk Brunei 470.000 orang. Dari bilangan tersebut, kurang lebih 80.000 orang tinggal di ibu kota Bandar Seri Begawan. Sejumlah kota utama termasuk kota Pelabuhan Muara, serta kota Seria yang menghasilkan minyak, dan Kuala Belait, kota tetangganya. Di daerah Belait, kawasan Panaga ialah kampung halaman sejumlah besar ekspatriat, disebabkan oleh fasilitas perumahan dan rekreasi Royal Dutch Shell dan British Army. Klub Panaga yang terkenal terletak di sini. Iklim Brunei ialah tropis khatulistiwa dengan suhu serta kelembapan yang tinggi dan sinar matahari serta hujan lebat sepanjang tahun. Sistem pemerintahan Brunei Darussalam. Brunei Darussalam dipimpin oleh seorang sultan yang memiliki kekuasaan mutlak. Pemerintahan yang demikian ini disebut dengan monarki absolut. Secara teoritis, pemerintahan monarki absolut adalah bentuk pemerintahan di mana seorang pemimpin atau raja memegang kekuasaan penuh untuk mengatur negaranya. Bentuk pemerintahan ini cocok diterapkan untuk negara kecil karena jumlah penduduknya yang sedikit. Pemimpin yang seorang sultan akan sangat memperhatikan kemajuan negaranya. Dengan demikian, maju mundurnya negara itu tergantung pada sultan itu sendiri. Namun, di Brunei Darussalam ini, meski sultan memiliki kekuasaan mutlak, nyatanya tetap berlaku sistem demokrasi, di mana rakyat masih diakui pendapatnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa negara Brunei Darussalam tidak hanya bersifat monarki absolut, namun juga demokrasi. Di negara ini, rakyat juga dilibatkan dalam setiap keputusan negara. Dalam pemilihan anggota birokrat, negara ini cenderung menerapkan sistem perekrutan secara tertutup. Sistem ini menyerapkan personil yang berasal dari setiap lapisan masyarakat. Brunei Darussalam adalah negara yang tidak memiliki dewan legislatif.
Pada tanggal September tahun 2000, Sultan Brunei mengadakan sidang untuk menentukan parlemen yang tidak pernah diadakan sejak tahun 1984. Dewan parlemen yang dibentuk ini tidak memiliki kuasa lain menasihati sultan. Pemerintahan di negara ini ditentukan mutlak oleh sultan. Dengan demikian, Brunei menjadi salah satu negara yang memiliki politik yang stabil di benua Asia. Sekarang kita akan membahas bentuk negara dari Brunei Darussalam. Negara yang memiliki bendera dengan warna kuning, hitam, putih dengan lambang kenegaraan di tengahnya ini masuk pada anggota ASEAN 8 Januari 1984. Dan bentuk pemerintahan Brunei Darussalam itu tersendiri adalah kesultanan, atau mungkin beberapa orang mengenalnya dengan kerajaan Islam. Nah, negara ini juga memiliki pemimpin negara yang disebut-sebut dengan sultan. Seperti apa yang saya bilang, karena sultan berkuasa sebagai kepala negara, maka ia juga sekaligus menjadi kepala pemerintahan, sistem kenegaraan atau kesultanan di negara ini yang menganut model monarki absolut. Negara Brunei juga dibagi menjadi 4 distrik administrasi yang dipimpin oleh pejabat serta bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Konstitusi Brunei juga merupakan gabungan dari konsep pemerintahan Melayu Brunei dan sistem Westminster. Di Brunei sendiri, sultan ditunjuk dan diibaratkan pilihan Allah di bumi. Sehingga Brunei mempromosikan nilai-nilai dan syariat Islam dalam segala aspek kehidupan. Dan ibu kota dari Brunei itu juga terletak di Bandar Sri Begawan bagi yang belum tahu. Mata uang dari Brunei itu sendiri adalah dolar Brunei, atau mungkin memiliki singkatan BND. Seperti Indonesia, mata uang rupiah disingkat dengan Rp. Demografi. Sekitar 2/3 atau 75% penduduk Brunei adalah orang Melayu dan selebihnya orang Cina, Iban, Murut, dan sebagainya. Jumlah penduduk Brunei adalah 400.000 jiwa. Kelompok etnik minoritas yang paling penting dan yang menguasai ekonomi negara ialah orang Tionghoa, yang menyusun lebih kurang 15% dari jumlah penduduknya. Etnis-etnis ini juga menggambarkan bahasa-bahasa yang paling penting, bahasa Melayu yang merupakan bahasa resmi, serta bahasa Tionghoa. Bahasa Melayu yang diturunkan di Brunei ada perbedaan dengan bahasa Melayu di Semenanjung Malaysia, tetapi lebih dekat dengan dialek Sarawak dan Sabah. Bahasa ini disebut bahasa Brunei. Bahasa Inggris juga dituturkan secara meluas dan terdapat sebuah komunitas ekspatriat yang agak besar dengan sejumlah besar warga negara Inggris dan Australia. Islam adalah agama resmi Brunei dan Sultan Brunei merupakan kepala agama negara itu. Agama-agama lain yang dianut termasuk agama Buddha, terutama oleh orang Tionghoa, agama Kristen, serta agama-agama asli dalam komunitas-komunitas yang amat kecil.